Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14, Aku Tidak Bisa Hidup Tanpamu. Kristal, maafkan aku kalau kamu mau menerimaku lagi. Aku janji akan selalu pengertian. Kata Saga, kamu terlambat, di hatiku sudah ada orang lain. Jawab Kristal tegas, apa anak ingusan itu? Apa hebatnya dia, masa depannya saja tidak jelas. Kesal Saga, kamu tahu siapa dia? Ternyata selama ini kamu masih mengawasiku. Setidaknya dia setia dan hanya mencintaiku. Tidak seperti kamu, jawab Kristal. Darah Saga tiba-tiba mendidih mendengar Kristal memuji Boy. Kalau kamu menolak ajakanku rujuk, lebih baik kamu mati, Kristal, bersama dengan wanita sialan ini. Amarah Saga. Apa dia datang sendirian? Tanya Saga berteriak pada anak buahnya yang berjaga di depan. Sendirian bos, semua aman terkendali, jawab mereka dari luar. Bagus, sepertinya malam pertama kita yang tertunda. Akan aku lanjutkan di sini, baby. Kalian, nikmati tubuh wanita itu. Mantan istriku ini adalah urusanku. Setelah kita selesai, baru kita singkirkan mereka. Titah Saga pada semua anak buahnya. Baik, bos, jawab mereka serentak. Saga tertawa jahat, dia puas mengintimidasi Kristal dan Jelita. Berani kamu menyentuhku, kamu akan menyesalinya. Teriak Kristal. Aduh, aku takut. Ejek Saga pada ucapan Kristal. Nona, pergilah dari sini. Tinggalkan aku, selamatkan diri Nona. Ucap Jelita. Mana mungkin aku meninggalkan kamu? Tolak Jelita. Kalau Nona masih di sini, kita berdua pasti habis di tangan mereka. Desak Jelita. Kita hadapi ini sama-sama. Kekeh Kristal. Boy, tolong aku takut. Batin Kristal menangis. Dia memanggil nama Boy dalam hatinya. Dia berpura-pura berani, padahal dia sangat takut pada Saga. Saga mendekat, Kristal memeluk Jelita erat. Saga yang tidak sabaran langsung menarik Kristal sekuat tenaga agar lepas dari Jelita. Pisahkan mereka. Titah Saga. Beberapa anak buahnya membantu Saga memisahkan Kristal dan Jelita. Kalah tenaga, pelukan Kristal akhirnya terlepas. Brak. Pintu gudang terbuka akibat hempasan tubuh 3 anak buah Saga. Mereka terkejut melihat 3 orang itu sudah terkapar pingsan. Dan pintu gudang terlepas karena terbuka paksa. Ada apa ini? Tanya Saga. Masuklah Boy dan Rian dengan gagah berani. Aku menyesal hanya membuat adikmu yang babak belur. Harusnya kamu kuhajar sampai mati saja tempo hari. Ucap Boy baru datang. Boy, kamu meminta dia kemari?
Tanya Saga pada Kristal dengan kesal. Lihat kan, dia orang yang ada di hatiku. Dia pasti menyelamatkan aku, jawab Kristal arogan. Makasih, sayang, sudah datang di waktu yang tepat, batin Kristal. Lepaskan tanganmu dari calon istriku, titah Boy. Dia maju ke depan menghampiri Saga. Hajar dia, titah Saga pada anak buahnya. Semua anak buah Saga maju, ingin menghajar Boy berkeroyokan. Lagi main keroyokan, Rian. Kata Boy, oke. Sahut Rian. Rian pun maju dan disusul oleh Boy. Sama seperti tempo hari, semua anak buah Saga dibidik Boy dan Rian titik lemahnya. Rahang, hidung, pelipis dan berakhir dengan tendangan di bagian leher belakang. Trik Boy dan Rian sama untuk mengalahkan lawan, karena mereka satu perguruan silat sewaktu sekolah. Tanpa sisa, semua anak buah Saga terkapar abis. Sekarang giliran kamu. Ucap Boy. Oh ya, kamu pikir aku bodoh? Saga langsung mengeluarkan pisau cutter dari saku celananya. Dia menempatkan pisau itu di leher Kristal. Maju selangkah saja kalian. Kristal langsung mati tersayat pisau kecil ini. Ancam Saga. Boy dan Rian terkejut melihat Saga diam-diam membawa pisau cutter. Boy dan Rian tidak bisa berkutik, karena nyawa Kristal jadi taruhannya. Biarkan aku pergi dari sini bersama Kristal. Berani kalian maju dan melapor pada polisi. Aku dan Kristal akan mati bersama sekarang juga. Ancam Saga. Pisau cutter itu masih mengarah di leher Kristal. Sebagai dokter bedah, Saga sangat lihai menggunakan pisau. Dia tahu cara membunuh seseorang hanya dengan sekali gores menggunakan pisau kecil. Boy, gimana ini? Tanya Rian yang bingung. Aku juga tidak mungkin membiarkan dia pergi bersama Kristal. Aku takut dia melukai Kristal saat tidak ada kita. Minggir, biarkan kami pergi. Titah Saga lagi. Boy dan Rian tidak berani bertindak. Mereka mengangkat tangan tanda tidak melakukan apa-apa, agar Saga tidak melukai leher Kristal. Jika kamu berani melukai Kristal, aku akan membunuhmu tanpa ragu, ancam Boy balik. Saga tidak menghiraukan ancaman Boy. Dia melangkah ke belakang sedikit demi sedikit bersama Kristal. Yang masih di bawah ancamannya. Sayang, kamu tenang saja, aku pasti menyelamatkanmu. Tidak akan kubiarkan laki-laki jahat seperti Saga menyakitimu, ucap Boy untuk menenangkan Kristal yang ketakutan. Kristal mengangguk, dan tanpa sadar bulir air mata meluncur sedikit demi sedikit di pipinya. Saga, berani kamu membawa Kristal pergi dari sini. Kamu tidak akan kuampuni. Ancam Boy lagi. Saga tidak takut dengan ancaman Boy, dia malah tertawa devil. Oh ya, kamu yang akan menyesali semuanya, ejek Saga. Tiba-tiba Boy melihat beberapa pasukan polisi.
dari jendela kaca belakang yang tembus pandang. Seorang polisi diam-diam mengarahkan membidik kaki Saga. Boy berusaha tenang agar Saga tidak melihat keberadaan polisi. Rian nampaknya juga melihat polisi di balik jendela kaca belakang. Syukurlah Doni dan Dena datang membawa polisi di waktu yang tepat. Batin Boy. 1, 2, 3. Hitung Boy dalam hatinya. Dor. Peluru mengarah tepat ke betis Saga, membuat Saga terkulai lemas. Kristal berhasil lepas dari cengkeraman Saga dan langsung berlari ke pelukan Boy. Kamu baik-baik saja kan, sayang? Boy khawatir. Aku baik-baik saja. Kamu bawa polisi? Ucap Kristal. Boy mengangguk. Mendengar jawaban Boy membuat Saga naik pitam. Padahal Saga sudah melarang keras untuk melibatkan polisi. Lebih baik kamu mati Kristal, daripada tidak bisa kumiliki, kata Saga dalam hati. Dengan cepat, dengan segenap kekuatan yang dia miliki, Saga berusaha bangkit. Jelita yang masih diikat melihat Saga bangkit dengan pisau cutter di tangannya. Jelita yakin, Saga pasti ingin menggunakan pisaunya. Awas, Nona Kristal. Teriak Jelita. Doni, Dena dan polisi masuk ke dalam. Saga berusaha sedikit lebih cepat melakukan niatnya. Sebelum polisi tiba menangkapnya. Awas, teriak Doni yang baru sadar kalau Saga bangkit dan punya niat jahat. Jangan, sedetik lebih cepat, Boy langsung membalik posisi dengan Kristal. Alhasil, Boy lah yang tertusuk di bagian dadanya. Boy. Kristal terkejut melihat Boy tertusuk. Saga langsung dilumpuhkan oleh polisi. Dia ditangkap dan tangannya diborgol. Anda ditangkap atas penculikan dan percobaan pembunuhan. Anda berhak diam dan mendapat pengacara. Ikut kami sekarang ke kantor polisi. Titah polisi. Kristal menangis melihat Boy sedikit demi sedikit kehilangan kesadarannya. Jangan dicabut cutternya, nanti infeksi. Ayo cepat kita bawa Boy ke rumah sakit. Kata Doni. Rian, lepas ikatan Jelita dan bantu dia. Kami akan membawa Boy ke rumah sakit, titah Doni pada Rian. Kalian tenang saja, akan kuurus Jelita. Cepat selamatkan Boy. Jawab Rian. Doni langsung menggendong Boy di belakangnya. Dena dan Kristal mengikuti Doni untuk membawa Boy ke rumah sakit. Sementara Rian tetap di situ, melepaskan ikatan Jelita terlebih dahulu. Jelita menangis karena kejadian tadi membuat dia ketakutan. Kamu jangan menangis. Kristal pasti baik-baik saja dan Boy pasti selamat, kata Rian untuk menenangkannya. Rian sudah melepas ikan tangan Jelita, tinggal ikatan kakinya yang belum. Ikatannya begitu kuat sehingga sulit dilepas. Ini semua karena aku, semua salahku, tangis Jelita lagi. Ini bukan salah kamu, sudah seharusnya kami menyelamatkan kamu.
Jangan menangis lagi, apalagi menyalahkan dirimu sendiri, kata Rian lagi. Entah kenapa, wanita di depannya ini membuat jantung Rian berdebar-debar. Ekspresi jelita menangis membuat Rian tersenyum. Ekspresi jelita saat menangis begitu menggemaskan dan manis menurut Rian. Padahal, Rian sama sekali tidak kenal dengan jelita. Sudah selesai, kata Rian yang berhasil melepas ikatan kaki jelita. Jelita langsung berdiri setelah semua ikatannya terlepas. Lihat saja, Tuan Saga akan ku pastikan membusuk di penjara. Berani sekali dia menculikku dan melukai Nona Kristal. Jelita mengusap air matanya. Bukan Kristal yang terluka tapi Boy, sahut Rian. Tetap saja Nona Kristal terluka. Melihat Tuan Muda Boy ditusuk. Nona Kristal merasa dirinya lah yang tertusuk, sahut jelita. Iya, terserah kamu. Ayo kita susul mereka ke rumah sakit. Ayo, Rian bersama jelita menyusul Kristal, Boy, Doni dan Dena. Boy dilarikan ke rumah sakit Medika karena hanya rumah sakit Medika yang terdekat. Kristal sejak tadi menangis melihat Boy tak sadarkan diri. Hati Kristal tersayat sambil memegang cutter yang tertancap tepat di dada Boy. Darah Boy mengalir dan Kristal mampu merasakan sakit yang ditahan Boy. Kristal merasa dirinya lah yang telah tertusuk. Cepetan, Don. Pinta Kristal sepanjang jalan sambil menangis. Doni yang menyetir mobil, sementara Dena duduk di sebelah Doni. Kristal di belakang dengan Boy yang dibaringkan di pahanya. Doni sudah menyetir secepat mungkin. Boy, bertahanlah. Aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ucap Kristal lagi sambil menangis. Doni dan Boy dapat merasakan besarnya cinta Kristal pada Boy. Bahkan Dena ikut menangis karena tidak tega. Boy pasti bertahan, Kristal. Dia gak bakal ninggalin kamu. Ucap Dena yang berharap kata-katanya sedikit membuat Kristal tenang. Akhirnya mereka telah sampai di rumah sakit Medika. Doni langsung keluar memanggil petugas IGD. Mereka yang tahu siapa Doni, langsung sigap menolong orang yang dibawa Doni. Boy langsung dibawa ke ruang penanganan gawat darurat. Sementara Kristal, Dena dan Doni diminta menunggu di luar ruangan. Doni, kamu sedang apa di sini? Aditama Herlambang, ayahnya Doni. Melihat Doni dan teman-temannya di luar pintu ruang gawat darurat. Wajah mereka semua terlihat cemas dan khawatir. Persis seperti keluarga pasien yang lain. Kristal. Aditama juga terkejut melihat Kristal di sana. Papa, sebenarnya papa itu kakak seperti apa sih? Setelah ditinggal mendiang kakek dan nenek, papa mendidik adik-adik papa itu bagaimana? Kenapa mereka berubah jadi iblis berwujud manusia? Teriak Doni kesal. Papa tidak mengerti maksud kamu, ada apa? Tanya Aditama lagi. Saga menusuk Boy, calon suamiku. Jawab Kristal. Aditama semakin terkejut.
Dengar itu, Pa. Om Saga menusuk Boy. Yang ada di dalam itu Boy, kata Doni lagi. Doni, Papa tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin Saga melakukan itu. Dia dokter sama seperti Papa. Dia tidak mungkin melukai seseorang. Profesi kami mengajarkan kami membantu orang-orang. Jawab Aditama, jika terjadi apa-apa dengan Boy, adik Anda akan saya tuntut. Ancam Kristal. Bukan hanya itu, dia juga menculik jelita sekretaris Kristal. Dia juga mengancam Kristal, bahkan beberapa hari yang lalu. Dia dan Om Bagas membayar preman untuk mengeroyok Boy. Untung waktu itu Boy selamat. Dan sekarang Boy tidak berhasil selamat, ucap Doni lagi. Papa hanya mengajarkan Om Saga dan Om Bagas untuk berdedikasi pada profesi kedokteran mereka. Papa tidak pernah mengajarkan mereka akhlak dan sopan santun. Papa juga selalu mengabaikan Mama di rumah hingga Mama kesepian. Doni langsung mengeluarkan unek-unek di hatinya yang sudah dia pendam selama ini. Apa Papa tahu, selain Mama, yang menemaniku selama ini hanya Boy dan Rian. Sosok Papa tidak pernah mendidikku dengan benar. Sama seperti Papa tidak bisa mendidik adik-adik Papa dengan benar. Sebagai keluarga mereka satu-satunya. Papa hanya sibuk memajukan rumah sakit dan menolong orang. Lanjut Doni. Bersambung.